Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif membahas tentang zodiak, menanggapi konsultasi requestan daripada kalian sekalian yang aktif di 3 sosial media: YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Untuk urut-urutannya diawali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu, kemudian Aquarius, sampai yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Untuk lebih jelasnya silahkan baca di deskripsi. Oke? Langsung saja di hari Kamis 23 April tahun 2020 kita awali dari zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Artinya saya melihat di sini memasuki bulan puasa, kondisi kamu sepertinya 75% saya katakan bisa membaik. Kenapa saya katakan membaik? Satu, masalah keuangan sepertinya perlahan-lahan walaupun tidak terlalu kencang, tetapi progresnya itu sangat jelas sekali untuk menuju ke perbaikan keuangan. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu sebelum memasuki bulan puasa ini, sepertinya ketika memasuki bulan Ramadan, kondisi keuangan kamu sudah cukup sehat lah, bisa dikatakan seperti itu. Akan tetapi ketika kondisi keuangan kamu sehat, yang harus kamu ingat adalah 3 hal. Yang pertama, atur skala prioritas pengeluaran kamu di bulan puasa nanti. Karena bukan tidak mungkin di bulan puasa nanti pengeluaran kamu malah akan bertambah 2 kali lipat. Kemudian yang kedua, kalau kemarin di hari Rabu saya mengatakan kamu Capricorn adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri dan keluarga kamu, di yang kedua ini juga berkaitan erat dengan tanggung jawab keuangan. Artinya apa? Artinya kamu harus bisa menjaga uang. Jangan terlalu boros untuk membelanjakan uang. Karena kalau kamu terlalu boros untuk membelanjakan uang, bukan tidak mungkin ketika memasuki bulan Mei nanti kondisi keuangan kamu akan kacau lagi. Maka dari itu harus berhati-hati dan harus menjaga uang dengan baik. Yang ketiga adalah hindari terlalu nggak enakan sama orang. Teman kamu ada jualan ini jualan itu padahal kamu nggak butuh, tetapi karena kamu nggak enakan sama orang, kamu terpaksa membeli apa yang tidak kamu butuhkan itu. Maka dari itu 3 hal itu harus jadi prioritas kamu di bulan puasa ini. Jangan sampai ketiga hal ini malah membuat kamu semakin kacau. Apalagi saat ini kan kondisi keuangan kamu sedang membaik. Kalau tidak bisa kamu jaga momentumnya, takutnya akan jatuh lagi. Itu harus ditingkatkan kewaspadaan soal masalah keuangan. Kemudian soal yang kedua adalah kamu punya tanggung jawab yang besar terhadap diri kamu sendiri dan keluarga. Nah, yang harus kamu tahu bahwa saat ini ketika apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan itu belum terwujud, itu karena Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kamu. Tuhan tahu kapan masanya kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tuhan tidak pernah terburu-buru memberikan kamu itu jawaban daripada doa-doa kamu, tetapi jawaban dari doa kamu akan selalu diberikan Tuhan di saat yang tepat, di saat kamu mampu untuk bisa menerima tanggung jawab tersebut. Dan ketika doa kamu belum terjawab, mungkin akan Tuhan konversikan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi buat kamu. Jadi intinya kamu harus tetap positive thinking bahwa doa kamu yang belum diijabah sekarang mungkin akan menjadi berkah buat kamu di kemudian hari. Untuk masalah asmara mengalah sebenarnya sih tidak terlalu disarankan ya, tetapi di tengah kondisi seperti ini lebih baik kamu mengalah dengan pasangan daripada ketika malah kamu berontak dengan pasangan, malah akan mengakibatkan kondisi hubungan asmara kamu bermasalah dan malah takutnya mengganggu kualitas ibadah kamu di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Selanjutnya saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian ada kartu King of Swords.
Di sini artinya apa? Di sini artinya secara rezeki kamu berada di dalam track yang sangat bagus. Hampir sama dengan Capricorn, tetapi kamu lebih bagus daripada Capricorn kalau soal rezeki. Akan tetapi rezeki kamu itu nggak tahu kenapa kamu selalu merasa kurang, dan kurang. Nah, hal ini yang salah apa? Yang salah adalah diri kamu sendiri. Yang kalah adalah rasa syukur kamu. Rasa syukur kamu yang terlalu sedikit. Kamu tidak bisa melihat nikmat yang lebih besar lagi. Karena apa? Karena lingkup kamu kecil, rasa syukur kamu tidak bisa melihat hal-hal yang lebih luas lagi. Padahal nikmat yang Tuhan berikan kepada kamu itu sangat banyak. Satu, nikmat sehat. Kamu diberikan kenikmatan kesehatan di hari ini. Yang kedua, nikmat rezeki. Rezeki kamu di hari Kamis ini masih cukup lancar. Yang ketiga, nikmat kasih sayang dan cinta yang kamu dapatkan dari keluarga kamu, dari pasangan kamu, dan kamu mencintai diri kamu sendiri. Itu adalah nikmat yang harus kamu syukuri. Nah, kenapa untuk soal keuangan kamu merasa kurang, dan kurang? Pertama, karena kamu melihatnya lingkupnya itu kecil. Maka cobalah untuk melihat lebih luas lagi bahwa ini semua harus kamu syukuri. Dan yang kedua adalah jaga uang untuk tidak terlalu cepat keluar. Artinya ketika ada pemasukan, sebisa mungkin bertahan lama di dalam diri kamu. Jadi ketika ada uang masuk, jangan cepat-cepat dikeluarin. Karena apa? Karena kalau kamu seperti itu terus, maka kondisi kamu tidak bisa untuk menabung gitu loh. Nggak bisa untuk investasi gitu loh. Padahal target kamu di tahun 2020 ini kalau pandemi sudah berakhir adalah menikah, ya kan? Maka dari itu kamu harus pintar-pintar yang namanya menyimpan uang. Nah, di sini kondisi keuangan satu cukup lancar, kemudian kamu harus menjaga uang agar tetap stay di dalam diri kamu, dan yang ketiga adalah jangan lupa untuk bertanggung jawab terhadap segala rezeki yang kamu punya. Karena apa? Segala apapun rezeki yang kamu punya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mumpung bulan puasa, sedekahkanlah rezeki kamu supaya rezeki kamu itu bisa lancar, bisa banyu mili terus menerus ada. Ketika dapat lagi, sedekahkan lagi, Tuhan beri lagi, sedekahkan lagi, Tuhan beri, sedekahkan lagi. Jadi seperti itu hakikat hidup gitu loh. Ketika Tuhan berikan kelebihan, maka kamu juga harus memberikan kepada yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya rezeki kamu lancar gitu loh. Sisi keuangan oke, sudah kita bahas. Sisi emosional dan sebagainya sepertinya di bulan puasa, di bulan Ramadan kamu menjadi seorang raja. Kenapa saya katakan menjadi seorang raja? Satu, kamu bertanggung jawab penuh terhadap diri kamu sendiri di bulan Ramadan ini. Jadi kendali penuh itu ada di dalam diri kamu. Untuk mengatur segala macam di dalam hubungan asmara, kamu punya kendali yang sangat penuh. Urusan pekerjaan juga kamu punya kendali yang penuh. Sehingga di bulan puasa ini sepertinya kamu punya kendali yang penuh terhadap kehidupan kamu. Maka dari itu seorang Aquarius sepertinya di bulan puasa ini sampai dengan akhir Mei tahun 2020, Aquarius tidak bisa untuk diatur-atur. Kenapa tidak bisa diatur-atur? Bukan karena egois, tetapi karena Aquarius punya keyakinan bahwa apa yang tak yakini saat ini itu adalah benar. Maka dari itu Aquarius agak sedikit keras kepala dilihat dari sebagian orang, padahal tidak keras kepala. Di dalam hubungan asmara mungkin Aquarius agak sedikit tegas, agak sedikit keras, tapi itu semua untuk kebaikan hubungan asmara Aquarius, supaya jelas arah dan tujuannya mau kemana. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Setelah Aquarius saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu The Chariot dan kemudian ada kartu Four of Swords. Di sini artinya apa? Di sini kalau bisa saya lihat, soal rezeki adalah semua orang itu punya porsi rezekinya masing-masing, punya jatah rezekinya masing-masing. Jadi kamu nggak usah terlalu mengkhawatirkan soal rezeki, soal keuangan, dan soal kebahagiaan gitu loh, karena semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Kalau ada orang yang meniru kamu, ya it's okay, nggak masalah, semua orang bisa meniru. Kita lihat ketika malam takbiran, sini jualan trompet, sini jualan trompet, sini jualan trompet, sini nasi goreng, sini nasi goreng, sini nasi goreng, tetapi rezeki itu tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah keliru. Maka dari itu buat kamu yang punya zodiak Pisces, saya sarankan jangan terlalu mengkhawatirkan berlebihan soal rezeki. Percayalah kepada Tuhan bahwa rezeki kamu itu sudah dijamin, dan pasti di bulan puasa ini rezeki kamu akan melimpah. Tetapi bukan di bulan
April, tetapi di bulan Mei rezeki kamu akan melimpah di bulan Mei tahun 2020, dari awal bulan Mei sampai dengan akhir bulan Mei. Jadi sisa bulan April ini ya kamu tahan-tahan terlebih dahulu dengan kondisi rezeki kamu yang seperti ini. Tetapi di bulan Mei pun juga kamu juga tidak boleh senang gitu loh. Karena kamu harus mewaspadai adanya masalah-masalah yang sepertinya muncul karena kesalahan dan kecerobohan kamu. Kenapa saya katakan muncul karena kesalahan dan kecerobohan kamu? Yang pertama adalah soal asmara. Soal asmara kamu terlalu lemah sekali, terlalu pasrah, terlalu menerima keadaan, terlalu yakin dengan pasangan, terlalu yakin bahwa dia bisa dipercaya. Padahal ternyata pasangan kamu sebagian besar buat Pisces, pasangan seorang Pisces ini ternyata memancing emosi dan memancing kesalahan daripada Pisces itu sendiri. Sehingga Pisces terjebak di dalam situasi yang cukup tidak mengenakan, adanya masalah yang mempengaruhi kondisi aktivitas Pisces secara keseluruhan. Oke, kamu harus semangat dan harus berhati-hati. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Selanjutnya setelah Pisces, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian ada kartu Page of Pentacles. Di sini kalau bisa saya lihat, di dalam hubungan asmara sepertinya Aries memerlukan 3 hal. Yang pertama adalah komunikasi dengan pasangan, karena saya lihat beberapa hari terakhir ini komunikasi dengan pasangan agak sedikit terhambat. Karena apa? Karena adanya rasa gengsi, adanya sekat-sekat yang sepertinya menghambat komunikasi dengan pasangan itu saling terbuka, saling jujur, dan saling menemukan solusi ketika ada masalah. Nah, sepertinya di dalam hubungan asmara ini yang memikirkan terlalu serius adalah seorang Aries itu sendiri. Makanya ketika kaki di kepala, kepala di kaki, ini dipikirkan betul-betul apa sih sebenarnya yang salah daripada hubungan asmara Aries, sehingga Aries berusaha untuk menemukan solusinya sendirian, menemukan penyebabnya sendirian, dan kapan harus menyelesaikannya diselesaikan oleh Aries sendirian. Di sisi lain, Aries juga punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Nah, urusan asmara ini ternyata menjadi prioritas utama Aries untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jadi untuk sisi asmara kurang lebih seperti itu, kurangnya komunikasi, kurangnya rasa jujur, kurangnya keterbukaan, sehingga memicu suatu permasalahan yang dimana memaksa Aries untuk bisa menyelesaikan itu sendirian, karena pasangannya sepertinya tidak bisa menemukan satu pemikiran yang sama dan tidak bisa mengisi satu sama lain, sehingga terpaksa harus Aries sendiri yang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan di dalam hubungan asmara Aries. Kemudian soal keuangan, di bulan puasa ini, memasuki awal bulan puasa, keuangan cukup terjamin, cukup lancar, harus kamu syukuri, sedikit banyak harus kamu syukuri. Dan sampai dengan akhir April tahun 2020, kondisi keuangan bisa saya pastikan cukup safe, cukup aman untuk menjalani selama 1 minggu puasa pertama ini di bulan April tahun 2020. Tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Kemudian setelah Aries, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Four of Swords dan kemudian ada kartu Seven of Pentacles. Di sini permasalahan utama seorang Taurus di sini kalau bisa saya katakan, dia terlalu melihat hari kemarin. Bukan masa lalu ya, tetapi hari kemarin. Di hari kemarin ada teman, ada sahabat, ada lingkungan terdekat daripada seorang Taurus yang berusaha untuk menjatuhkan seorang Taurus. Sangat bagus sekali jika kamu tidak menghiraukan hal-hal itu. Akan tetapi yang paling parah daripada diri kamu adalah ketika kamu menjadikan masa lalu kamu bawa ke masa sekarang, sehingga masa lalu itu menghambat kamu untuk bisa melangkah maju ke depan. Karena apa? Karena kamu terlalu mengungkit-ungkit masa lalu yang sepertinya itu masih berdampak terhadap diri kamu, sehingga untuk kamu melangkah maju kamu diliputi oleh rasa keraguan-raguan, rasa kekhawatiran. Karena apa? Ada traumatis di masa lalu. Jadi kalau bisa saya sarankan, di bulan puasa ini, masa lalu itu harus kamu jadikan suatu referensi. Seberapa jauh kamu sudah meninggalkan masa lalu yang kelabu itu? Seberapa jauh sih kamu sudah melangkah sampai dengan titik ini? Seberapa jauh sih kamu sudah berusaha menyembuhkan luka yang saat ini kamu rasakan? Seharusnya kamu jadikan seperti referensi ini, bukan malah menjadikan masa lalu sebagai hambatan untuk melangkah maju ke depan.
Kalau kamu menjadikan masa lalu sebagai hambatan, ya maka kamu akan terus berada dalam tekanan. Sehingga untuk bisa mencapai harapan kamu, sepertinya agak sedikit sulit terwujud. Apalagi buat Taurus yang lahir di bulan Mei, masa lalu ini sangat kompleks sekali. Kalau Taurus yang lahir di bulan April, itu nggak terlalu frontal memikirkan masa lalu. Tetapi buat Taurus yang lahir di bulan Mei, sepertinya masa lalu menjadi suatu hambatan. Ada 3 hambatan. Yang pertama adalah masalah tujuan hidup Taurus. Yang kedua adalah masalah keuangan. Masalah keuangan terhambat karena apa? Karena pikiran kamu di masa lalu. Jadi kebutuhan kamu di masa depan itu tidak kamu pikirkan. Kemudian yang ketiga adalah masalah emosional. Masalah emosional kamu sebagian besar Taurus yang lahir di bulan Mei itu dipengaruhi daripada kesalahan permasalahan di masa lalu, sehingga kamu tidak bisa mawas diri, tidak bisa mengatur kondisi emosional kamu, termasuk di dalam hubungan asmara yang kacau itu karena ada sangkut pautnya dari masa lalu kamu dan masa lalu pasangan kamu. Oke, semoga bisa dipahami. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Setelah Taurus, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Knight of Wands dan kemudian ada kartu Ten of Pentacles. Terkadang Gemini ini memang kadang suka suka heran sama diri sendiri gitu loh. Apalagi di bulan puasa ini Gemini juga heran sama diri sendiri. Gemini bisa memberikan semangat kepada orang lain, bisa memberikan nasihat yang bijak terhadap orang lain, bisa memberikan suatu solusi terhadap permasalahan orang lain, menjadi pendengar yang baik terhadap permasalahan orang lain, tetapi nggak bisa melakukan itu semua terhadap diri sendiri gitu loh. Tetapi ini semua juga ada positif, ada negatifnya. Negatifnya adalah ketika kamu ada masalah, kamu harus berjuang sendirian untuk menyelesaikan masalah itu. Dan terkadang masalah itu terlalu menyita waktu kamu, menyita energi kamu, dan menyita banyak hal yang ada di dalam diri kamu. Meskipun pada endingnya, pada akhirnya permasalahan itu bisa selesai, tetapi itu semua berpengaruh terhadap kepribadian kamu secara keseluruhan. Jadi kalau bisa saya sarankan, usahakanlah sebelum kamu memberikan nasihat kepada orang lain, kamu harus pandai dulu memberikan nasihat terhadap diri kamu sendiri gitu loh. Karena sebenarnya diri kamu ini perlu motivasi, perlu nasihat, perlu semangat. Karena beberapa hari terakhir ini Gemini seperti agak kehilangan semangat gitu loh. Kehilangan semangat untuk hidup karena ada rasa kebosanan yang cukup dominan sekali di dalam kehidupan Gemini di hari Kamis ini gitu loh. Nah, itu kalau dari sisi general. Kalau dari sisi keuangan, di sini sepertinya Gemini mempunyai tanggung jawab terhadap 3 hal. Dari secara finansial, apalagi Gemini ini secara kondisi ekonomi sangat bagus sekali, tetapi tanggung jawab Gemini juga sangat tinggi. Pertama, tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab kepada pasangan, tanggung jawab kepada sesama. Nah, di tengah situasi yang seperti ini, kamu juga harus bisa memprioritaskan siapa yang berhak kamu berikan tanggung jawab kamu itu. Jadi ketika kondisi keuangan kamu lancar, kamu juga harus tahu siapa yang benar-benar layak kamu bantu terlebih dahulu. Jadi nggak usah terlalu berangan-angan semuanya harus tak bantu. Nanti malah kamu nggak bisa nggak bisa mengcover semuanya. Jadi kamu prioritaskan siapa yang benar-benar layak untuk kamu bantu gitu loh. Dari segi finansial. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Setelah Gemini saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian ada kartu Eight of Cups. Sepertinya kalau sahur atau berbuka puasa dengan kepiting saus balado itu sangat nikmat sekali, apalagi dengan cabai yang sangat banyak, yang sangat pedas, itu akan sangat nikmat sekali. Dan minum air sebanyak 8 gelas. Nah, kalau seseorang minum air 8 gelas per hari, hasilnya apa? Sehat. Karena anjuran dokter adalah minum 8 gelas per hari. Nah, sayangnya Cancer ini tidak memenuhi anjuran itu gitu loh. Jadi seakan-akan Cancer itu tahu Cancer harus minum 8 gelas per hari supaya sehat. Ibarat kata Cancer ini tahu dalam kondisi seperti ini, Cancer tahu bakal sakit hati, bakal kecewa, bakal khawatir, bakal ragu-ragu. Cancer tahu, tetapi Cancer tetap menjalani keadaan dan situasi yang seperti ini.
Cancer tetap memaksakan diri bertahan walaupun tersakiti, walaupun terhianati, walaupun dikecewain berkali-kali. Cancer tetap memaksa bertahan walaupun sudah tahu endingnya bakal jadi kepiting rebus. Cancer tahu. Ibarat kata ini di sebuah sungai ada jaring gitu. Cancer tahu kalau Cancer mencapit ini jaring, Cancer akan diangkat dan akan jadi kepiting rebus. Sudah tahu bakal jadi kepiting rebus, kenapa kamu capit jaringnya? Jadi kamu harus perlu pertimbangan yang matang gitu loh. Jangan-jangan ini jebakan, jangan-jangan ini kalau tak ambil aku akan seperti ini. Jadi semua itu harus kamu pertimbangkan. Kalau kamu tidak punya pertimbangan yang matang di dalam kehidupan kamu, ya kamu akan merasa tertekan terus. Kalau kamu tertekan terus, bagaimana kamu bisa mencapai kepada tujuan kamu? Padahal tujuan kamu itu harus segera bisa selesai ketika bulan lahir kamu. Nah, kebayang nggak? Waktunya sudah semakin mepet. Nah, sekarang saatnya tanggung jawab ada di kamu. Kamu mau seperti ini terus atau kamu mau berubah, itu ada di kamu. Saya tidak akan membacakan terlalu panjang lebar karena ini semua sudah cukup menjadi gambaran. Kamu mau berubah atau kamu mau begini-begini terus. Nah, ini ada di dalam diri kamu. Silahkan introspeksi diri, silahkan evaluasi diri, baik secara keuangan, asmara maupun general. Silahkan berintrospeksi diri. Oke? Saya hanya bisa memberikan semangat. Semoga kamu sadar diri bahwa keadaan yang menyakitkan ini harus segera kamu tinggalkan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Selanjutnya untuk kamu yang punya zodiak Leo, bagus sekali, Wheel of the Fortune, bagus sekali, ada kartu The Justice. Oke, ada 3 persoalan yang sangat bagus sekali buat Leo hari Kamis ini. Yang pertama adalah masalah keuangan. Alhamdulillah, puji Tuhan, sangat bagus sekali kondisi keuangan Leo di hari Kamis ini. Memasuki bulan Ramadan tahun 2020, kondisi keuangan Leo dipastikan sangat bagus sekali. Sehingga perputaran uang selama 1 bulan ke depan sampai dengan hari raya lebaran tahun 2020, sepertinya kondisi keuangan Leo sangat bagus sekali. Nah, saran saya adalah memanfaatkan momentum ini untuk berbagi kepada sesama, karena kita menyadari bahwa ketika kita berbagi di bulan suci, di bulan Ramadan, maka rezeki kita akan dikalikan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, persoalan-persoalan yang kamu hadapi beberapa hari yang lalu, yang kamu terjebak dalam situasi yang rumit, situasi yang ruwet, sepertinya di bulan Ramadan ini sudah mulai terselesaikan dengan baik, sehingga kamu bisa menjalankan ibadah puasa buat yang muslim dengan sangat baik sekali selama 1 bulan ke depan. Terus yang ketiga adalah masalah keseimbangan. Kenapa saya katakan masalah keseimbangan? Masalah keuangan, masalah emosi, masalah hubungan asmara, masalah general dan sebagainya. Sepertinya bisa kamu seimbangkan porsinya. Kamu bisa mengatur waktu dengan baik, bisa mengatur solusi dengan baik, bisa mengatur keuangan dengan baik. Semuanya perlu dengan keseimbangan, the justice. Sehingga selama 1 bulan ke depan sampai dengan hari raya Idul Fitri, sepertinya kamu akan selalu on the track yang sangat positif dan akan sangat bagus sekali. Terutama dimulai dari hari Kamis ini, tanggal 23 April tahun 2020 sampai dengan menjelang hari raya Idul Fitri di tahun 2020 ini. Oke, selamat buat kamu yang punya zodiak Leo. Tetap pertahankan situasi ini. Jangan lupa bersedekah, jangan lupa berbagi supaya kehidupan kamu makin indah dan makin bisa dinikmati. Oke, semangat. Setelah zodiak Leo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu The Devil dan ada kartu Five of Cup. Kenapa saya katakan seperti ini? Kamu harus berhati-hati. Harus berhati-hati, harus waspada, dan harus penuh pertanyaan. Kenapa saya katakan penuh dengan pertanyaan? Walaupun saat ini kamu merasa sering bingung dengan keadaan, sering merasa nggak tahu kok bisa keadaan seperti ini, kok sepertinya Virgo dalam tekanan yang berat. Sepertinya Virgo harus berhati-hati dan harus waspada. Kenapa saya katakan waspada? Karena 90% Virgo saat ini itu berada dalam situasi yang ngap-ngapan. Ngap-ngapan itu dalam kondisi yang bimbang. Bimbang dalam soal keuangan,
bimbang dalam soal asmara, bimbang dalam soal emosi. Jadi seakan-akan kayak mau emosi tapi nggak tahu penyebabnya apa gitu loh. Jadi mau emosi tapi nggak tahu penyebabnya. Nah, ketika emosi ini dituruti, maka akan berimpact lebih luas lagi, menciptakan masalah-masalah yang baru. Maka dari itu, satu, kamu harus bisa mengendalikan emosi yang kamu tidak tahu penyebabnya. Kemudian masalah asmara. Masalah asmara Virgo sepertinya agak cenderung cukup sensitif. Kenapa saya katakan cukup sensitif? Sepertinya banyak sekali persoalan yang tidak bisa Virgo ungkapkan. Jadi persoalan itu seperti mengganjal di hati dan pikiran, tapi Virgo itu nggak bisa mengungkapkan permasalahan apa yang sebenarnya terjadi dengan Virgo. Maka hal ini saya sarankan kamu harus bermuhasabah diri, harus merenung diri untuk menyadari sebenarnya apa sih yang selama ini terjadi, beban apa sih yang menjadi beban utama seorang Virgo di hari Kamis ini tanggal 23 April tahun 2020 ini, sehingga nanti ketika memasuki bulan puasa, unek-unek hal-hal yang mengganjal hati kamu ini tidak berdampak buruk terhadap kehidupan kamu, baik secara keuangan, secara general maupun secara hubungan asmara. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Setelah Virgo, saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Two of Swords dan kemudian ada kartu The Shadow Shade. Sebenarnya Libra bukannya tidak mau menerima keadaan. Bukannya tidak mau menerima keadaan, bukan juga pasrah dengan keadaan. Akan tetapi sepertinya di tengah kondisi yang tidak stabil seperti ini, Libra seperti terjebak di dalam situasi yang serba dilema. Mau ke kanan jatuh ke jurang, mau ke kiri diterkam buaya. Jadi kedua pilihan yang sama sulitnya yang harus didapatkan oleh Libra. Maka dari itu Libra menyadari bahwa dia menyesal telah melewatkan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang terbaik yang harus dilewatkan oleh Libra. Jadi saya sarankan saat ini kondisi kamu memang agak sedikit berantakan. Berantakan dalam 3 hal. Dalam kondisi keuangan sepertinya kamu agak sedikit kacau. Karena apa? Karena terpengaruhnya antara logika dan perasaan itu tidak stabil, tidak sinkron, sehingga kondisi keuangan kamu cukup berdampak terhadap hal ini. Yang kedua adalah kondisi emosional diri kamu sendiri. Sepertinya kamu mudah sekali terpengaruh oleh keadaan, sehingga kamu mudah sekali terpengaruh oleh yang namanya emosi, oleh yang namanya keadaan yang tidak sejalan dengan kamu. Sepertinya kamu cukup emosional terhadap keadaan ini yang tidak sesuai dengan harapan kamu. Kemudian yang terakhir adalah sisi spiritual dan sisi hubungan asmara. Sisi spiritual sepertinya kamu agak sedikit mengendor, tapi tidak semua Libra, tetapi sepertinya ada beberapa Libra yang secara sisi spiritual agak sedikit mengendor. Karena apa? Karena kamu terlalu mendikte Tuhan. Kenapa saya katakan mendikte Tuhan? Kamu terlalu memaksakan, Tuhan aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini. Padahal Tuhan itu tahu yang terbaik buat kamu itu yang mana. Jadi kamu jangan terlalu memaksakan kehendak. Pasrahkan kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kamu. Itu yang harus kamu jadikan catatan dan harus kamu jadikan preferensi. Oke? Kamu pasti bisa melalui masa-masa sulit ini dan saya yakin Libra pasti akan menjadi lebih baik lagi. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Setelah Libra saya bacakan untuk kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian ada kartu Eight of Wands. Di sini kalau sekiranya kamu tidak bisa menyelesaikan masalah itu, ya sudah, kamu skip dulu masalah itu daripada malah akan menjadi beban pikiran kamu dan malah akan menghambat kebahagiaan kamu. Dan di sini saya lebih memfokuskan kepada hal-hal yang positif dulu ya terhadap seorang Scorpio. Di hari Kamis ini tanggal 23 April tahun 2020, di bulan Ramadan, di bulan puasa, kamu akan meraih berbagai kebahagiaan di dalam kehidupan kamu. Berbagai kebahagiaan ini kalau bisa saya lihat terdapat dalam 2 hal. Yang pertama, di dalam hubungan asmara Scorpio, sepertinya kamu akan meraih suatu kebahagiaan di seminggu awal bulan puasa ini dengan pasangan kamu. Karena kamu cukup bisa menikmati bulan Ramadan yang baik, bulan Ramadan yang romantis dengan pasangan kamu, buat kamu yang sudah punya pasangan. Kemudian buat kamu yang berkeluarga, sepertinya di bulan Ramadan ini menjadi momentum kamu untuk lebih berkumpul quality time dengan keluarga kamu, sehingga bisa menikmati waktu dengan keluarga kamu.
Kemudian selanjutnya secara sisi keuangan sepertinya juga cukup tidak menjadi masalah, karena sisi keuangan memasuki bulan Ramadan ada keberkahan, ada barokah, yang dimana kondisi keuangan kamu merasa lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Tetapi di sini kamu harus mewaspadai adanya masalah-masalah yang sepertinya mulai timbul dari urusan pekerjaan kamu. Jadi sepertinya pekerjaan kamu ini dikejar oleh deadline yang dimana memaksa kamu harus memeras otak, memeras keringat untuk bisa menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan kamu itu dengan segera. Nah, hal ini yang seharusnya bisa segera kamu selesaikan. Tapi tetap semangat, tetap fokus menjalani ibadah puasa buat kamu Scorpio yang muslim, dan percaya bahwa di bulan puasa ini kamu akan mendapatkan rahmat dan keberkahan di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, ada kartu Five of Cup dan kemudian ada kartu Eight of Pentacles. Sepertinya ada sesuatu yang menghambat pikiran kamu. Nah, sesuatu ini sepertinya sangat keras sekali ya. Impactnya sangat keras dan impactnya sangat berdampak terhadap aktivitas seharian kamu. Di sini kalau bisa saya lihat sepertinya kamu ada sesuatu hal yang sepertinya tidak menjadi keinginan kamu gitu loh, tidak menjadi kekarapan kamu gitu, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi Sagittarius ini sepertinya menginginkan suatu hal, tetapi hal itu tidak terwujud gitu loh. Jadi seakan-akan mempengaruhi kondisi secara psikologis keseluruhan seorang Sagittarius. Nah, di satu sisi kamu sudah berusaha keras nih untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan, akan tetapi ekspektasi kamu, harapan kamu tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, di sini saya sarankan tidak semua hal itu harus seperti apa yang kita inginkan. Ada kalanya di dalam kehidupan ini ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka dari itu kita itu harus siap akan dua hal, kemungkinan terbaik dan kemungkinan terburuk di dalam kehidupan kita. Maka dari itu berharaplah seperlunya supaya kamu tidak kecewa seutuhnya. Ini termasuk di dalam hubungan asmara maupun di dalam kondisi keuangan. Nah, kondisi keuangan kamu kan saat ini berfluktuasi menurun. Jadi kamu harus bersusah payah lagi untuk bisa menaikkan kondisi keuangan kamu seperti sedia kala. Jadi lebih baik kamu fokus dulu ke keuangan, baru fokus ke asmara dan fokus ke masalah yang receh-receh yang lainnya. Jadi daripada pikiran kamu tersita oleh hal-hal yang tidak perlu, lebih baik fokus utama kamu di hari Kamis ini, memasuki bulan Ramadan, fokus dulu untuk memperbaiki kondisi keuangan terlebih dahulu, baru urusan asmara dan urusan receh-receh yang lainnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 23 April tahun 2020. Oke? Ke-12 zodiak sudah saya bacakan, diawali dari zodiak Capricorn sampai yang terakhir untuk kamu yang punya zodiak Sagittarius. Buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian, jangan lupa untuk di-subscribe channel zodiak harian dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan ramalan terbaru setiap harinya, menjadi satu-satunya di Indonesia yang paling aktif di Indonesia di 3 sosial media dan paling aktif menanggapi request, konsultasi, pertanyaan daripada kalian semua. Kami aktif di channel YouTube Zodiak Harian, Facebook fanspage Zodiak Harian, dan Instagram @ramalan_zodiakmu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video yang berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.